Oke, ini udah pada join ya. Halo, selamat malam semuanya. Hai, sebentar. Kedengeran suaranya? Tes tes, halo, kedengeran suaranya? Kedengeran ya? Oke, kado coba absen dulu ya. Nah, berarti siapa yang belum join? Selamat malam. Bagus sudah, Bima sudah, Messi sudah, Dom belum, Jojo belum, Aska belum. Oke, sip. Kita akan mulai saja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi kelas hari ini kita akan masuk ke dalam kelas Python Pro, melanjutkan lagi dari yang pekan lalu ya. Nah, sebelum itu apa kabarnya? Kabar baik, kabar baik. Udah pada makan malam belum? Udah Kak, Udah ya, makan malam sama apa? Makan malam sama apa? pakai ayam Kak. Ah, mie ayam. Oke, sip, 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 sip. Yang lain, oke, sip. Nah, kita mulai aja ya kalau gitu. Jadi minggu lalu kan kita belajar tentang yang namanya mobile development. Hari ini kita akan masuk ke bagian data, yaitu tentang analisis data. Ya, ada yang mau jelasin kenapa data itu penting? Coba ada yang mau jelasin? Ada yang bisa jelasin? Coba kenapa sih data itu mulai penting akhir-akhir ini? Banyak orang yang ngomongin data, data, data. Nah, data itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi data itu adalah sebuah apa? Fakta ya, fakta yang bisa kita simpan gitu. Nah, nanti kalian akan menggunakan Pandas untuk melakukan filter data gitu. Jadi nanti kalau kalian lihat gitu, ada banyak banget yang bisa kita lakukan dan juga ada banyak yang namanya data di sekitar kita. Contoh kayak di Zoom ini. Nah, di Zoom ini kan tuh kalau kalian lihat di sini nih, ya ini yang di kanan di kiri bawah itu kan ada nama-namanya ya. Nah, itu nama itu adalah sebuah data gitu. Ya, jadi dengan data kita bisa mengetahui sebuah fakta. Oke? Kayak gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan coba cari tahu gimana sih caranya untuk membuat si data ini ya. Dan juga nanti kita akan coba buat yang namanya kalau apa? Berhubungan dengan data pasti akan ada tabel ya. Tabel berarti terdiri dari baris dan kolom ya. Nah, nanti kita akan coba belajar gimana nih caranya buat ngelihat baris sama kolom supaya kalian bisa menganalisisnya. Nah, nanti tabel ini biasanya kita baca dengan melalui sebuah file. Filenya adalah CSV atau comma separated values. Nah, comma separated values ini adalah tabel dalam bentuk tabular ya, tapi dia dipisahkan dengan tanda koma gitu. Jadi tabelnya nggak kelihatan, tapi dia adalah sebuah eh, apa kolom-kolom ya, kolom dan baris gitu. Nah, jadi nanti ketika kalian pengen baca file read CSV ya, kemudian panggil nama filenya apa gitu ya. Nah, misal kalian pengen tahu info dari si file CSV-nya ya udah berarti kalian baca dulu read CSV lalu panggil metode infonya.
Nah, nanti kita bisa dapetin, oh nama kolomnya apa, nama tipe datanya apa gitu. Oke? Nah, kemudian ada describe, ada head, head untuk mengambil 5 baris teratas, tail untuk 5 baris terbawah, dan describe untuk mengambil nilai-nilai statistik dari data yang kita miliki. Oke? Nah, kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu yang ini? Enggak, Kak. Ya udah. Nah, bagian berikutnya adalah kita mau belajar tentang filter data. Nah, filter data. Ayo, ada yang tahu apa itu filter data? Filter data itu proses menyaring data berdasarkan kriteria tertentu untuk menyajikan subset data yang relevan. Pintar, pintar banget. Jadi yang namanya filter data yang Aska bilang ya, dia adalah proses penyaringan data, gitu ya. Penyaringan data maksudnya gimana? Kalian nanti misal membutuhkan data yang sesuai sama kebutuhan kalian. Misal kalian pengen tahu nih, oh sebenarnya uang jajannya teman kalian berapa gitu. Terus uang jajan kalian berapa? Nah, kalian nggak usah tahu uang jajannya guru kalian berapa, ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai filter. Oke? Nah, nanti kalian bisa menggunakan namanya filter untuk caranya panggil nama variabelnya, kemudian kolomnya di filter ya. Dan nanti kita tinggal dapatkan data dari si nilai-nilai rating yang lebih dari 4,9. Oke? Jadi nanti ketika kalian filter rating yang lebih dari 4,9, maka akan muncul nih nilai ratingnya semua. Ya, gitu. Nah, misal kalian pengen dapetin, oh installnya berapa sih rata-rata untuk si rating yang lebih dari 4,9? Nah, berarti ntar kalian tinggal panggil install.min, dapat deh nilai rata-rata installnya. Oh, kalau aplikasi yang ratingnya lebih dari 4,9 itu 331 install. Gitu. Ya. Nah, nanti misalnya mau di-combine ada beberapa filter pakai tanda dan aja. Ya. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu dari kode yang ini? Enggak, Kak. Udah ya. Kalau nggak ada, kita akan mulai saja. Jadi kalian bisa langsung buka VS Code-nya. Semua udah punya VS Code ya? Nah, silakan di-share screen VS Code, silakan dibuka dulu VS Code-nya. Kak boleh minta link aku VS Code link download? Boleh. Pakai Windows kan? Bagus. Di download ya. Nah, nanti kalau sudah kalian buka yang nomor 39 ya. Kalian buka nomor 39 dan ke nomor 1 dulu ya. Ya buka dulu ya Algonovanya. Apa VS Code-nya silakan. Udah, Kak. Udah. Messi bagus, Bima udah.
Sudah kebuka? Masih download? Oh ya udah. Bagus nanti dilanjutin lagi aja ntar ya. Yang lain udah kebuka belum? Sudah, Kak. Ya, Aska udah kebuka ya. Messi sama Bima bisa udah kebuka. Sudah ya? Oke, kalau sudah kebuka, langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah kita akan membuat dulu nih. Ini kalau kalian udah baca soalnya, kita akan mengerjakan apa namanya aplikasi yang muncul pertama kali, kemudian yang terakhir kali, dan analisis umum. Caranya berarti kalian import dulu Pandas ya. Nih di baris satu ya, kalian import Pandas. Kemudian pengen ngelihat 5 baris teratas berarti df head. Kalau 5 baris terbawah df tail. Kemudian kalau misalnya mau info df info. Dan kalau misalnya mau nyari nilai statistik pakai df discrete. Ya. Kemudian kalau sudah di play aja nanti muncul di bawah ya semua hasilnya. Oke, coba dibuat dulu. Kalau sudah di checklist kotaknya dan ketik angka satu di set zoom ya supaya kita bisa lanjut. Silakan coba dibuat dulu. Nah, kalian kamar mandi dulu ya. Kalau sudah ketik angka satu di chat zoom ya. Coba udah.
Dan akhirnya juga akhirnya mengartikannya lebih ke ketika aku bangun setiap pagi aku tahu kalau aku setiap hari dengan makna yang tepat pada aku ketika aku melakukan yang terserah itu akan dari orang sepertinya kalau ada yang bisa abundance ketika sudah? Ayo jangan lupa diketik di chat room kalau udah. Supaya kita lanjut. Ini sisa line 1 sampai 10 Kak ditulis di sana Kak. Iya, yang dibuat di baris 1 sampai 10 aja, Messi. Oke oke. Sip. Udah? Hari itu ngobrol bersama Nagotekina, seorang psikolog dan juga penulis buku. Kita akan ngobrolin soal menjadi dewasa. Let's go. Halo, apa kabar? Baik. Sebelumnya, maaf ya, gue tadi banget. Kira-kira sekolah anak gue di sini. Ya, masih udah. Langsung ada Father's Day, tapi Father's Day ala ala orang Australia. Jadi hari ayah di Australia. Beda. Bedanya itu bapak-bapak Australia. Beda tanggal kayaknya. Beda tanggal. Terus apa namanya? Kita sampai jadi bapak-bapak gue. Para bapak-bapak yang sih, para bapak-bapak dari anak-anak ini band. Terus gue udah gitar, gitu, belajar gitar. Langsung ke sana, jadi kita latihan. Jam 3:30 udah berjalan lagi. Ada pemain kabut kita orang Filipina. Jadi bisa miras dulu, bisa miras. Sudah? Oke, kita hari ini ngobrolin soal psikologi ya. Ini ada Bima, Bagus, sama Aska gimana? Udah? Oke, tapi kalau tahu ini, oh lewat di explore. Jadi buku apa itu? Jadi, gue berusaha untuk mencari fenomena yang pernah ketika kita di beberapa muslim, kita bro, kayaknya kita tuh relatif ya, kan? Ya, jadi teman, main teman, itu juga banyak tanggung jawab dan ekspektasi. Tapi seiring dewasa, itu pelan-pelan dunia mulai kemudian dan tugas yang kita pegang ya, dan banyak ekspektasi. Lah yang membuat kadang kita menjadi sedikit mengorbankan. Iya, artinya kita tidak bisa sebebas, kita tidak bisa terbuka dalam ekspresi. Dan kan kadang kita cenderung main dari itu pelan-pelan hubungan kita dengan kita dulu yang bahagia, tapi sekarang kita bisa jadi sakit karena jadi dewasa itu buat kita berpura-pura jadi orang lain. Ya, berpura-pura jadi orang yang bukan orang lain. Jadi bukan kita berarti orang yang lain ya. Oke. Ada lagi adalah seorang yang karena keren dia komposisi dia tahu
dia kerja dia di sini apa? Oke, dia harus cari karena itu juga dia banget. Oke, untuk berinteraksi sama manusia lain, untuk lalu sehingga pelan-pelan dia untuk bekerja. Belum lagi, kita kan namanya individu ketika kita juga punya peran sebagai seorang ayah, istri atau suami. Oke, bersama dengan peran sehingga kita semakin semakin pelan kita menggunakan itu berarti kan masalahnya manifestasinya ke apa? Ketidakbahagiaan, kecemasan, intinya tidak menjadi otentik yang termanifestasi dengan tidak menjadi otentik sehingga akhirnya perasaan oke oke perasaan tidak puas oke Enggak, sudah ya. perasaan tidak berpuas dan kalau di Sip, kalau sudah kita lanjutin lagi. Jadi untuk yang ini, nah, nggak ada oke, berarti artinya indikasinya adalah kalau kalian di rumah merasa kosong merasa kayak hidup gue gini gitu ya itu artinya mungkin lu tidak menjadi diri yang seperti itu. Oke, berarti banyak yang datang ke desi konselingnya dengan masalah itu. Ya, tapi konteksnya beda-beda. Oke, ada dalam pekerjaan, ada dalam jadi untuk bagian berikutnya adalah, ini kan kalian udah nih, kalian tinggal checklistin aja lalu di submit. Nah, nanti kita ke tingkat berikutnya. Tingkat berikutnya ini ada beberapa pertanyaan, ya. Kalian bisa langsung play aja. Misalnya di sini apa nama aplikasi yang muncul pertama kali. Kalau kalian scroll paling atas, nama aplikasinya muncul di app. Nih, foto editor and camera and grid and scrapbook. Ini bisa di copy aja. Kemudian berikutnya yang lifestyle ini adalah yang terakhir kan ya. Nah, berarti lihat emang lifestyle ya di sini. Kemudian yang terakhir adalah 12 kolom ya, gitu. Maka yang nomor satu coba dibuat dulu. itu kan kita sebagai anak kita pengen berkomunikasi ya. Dan ada jadi sampai-sampai kita memanfaatkan apa yang kita inginkan ya kita jadi awalnya mungkin kita tidak tapi namanya kita proses mereka ada yang drive ya kita pengen ketika itu tidak dan ketika jalan akhirnya orang tua bingung dong ya gue kan cuma karena itu begini lo sendiri yang bilang oke tapi serang kenapa serang marah semua terus akhirnya dengan disebut itu penelpon ya pas lebaran pulang jadi jarak itu tapi kadang di satu sisi orang tuanya bisa bingung ya oh anak gue gak pernah nonton gue itu anak gue keren gitu kalau kita nih kalau lain itu gue satu melihat dari semua oke jadi ya namanya klien pasti dia punya bukan intensi orang tuanya tapi sebenarnya kalau Sudah? punya kesempatan gue juga pengen gue kan namanya orang tua cuma pengen baik dan sama gue gitu ya baik oke tapi si anak tidak merasa demikian si anak merasa dia lebih baik dan dia memilikinya hasil yang buruk dan dia kecewa si orang tuanya bingung masalah apa dan sering terjadi miskomunikasi oke tapi yang dilakukan anaknya justru poin orang tuanya karena menurut dia ini sumber masalahnya dari orang tua jadi Ya, Messi sudah. Yang lain sudah? dua-duanya gak ada yang ngomong gitu kan iya artinya mereka nah ini juga nyambung sebenarnya mereka berdua tidak menjadi otentik mereka oke sebenarnya si anak bisa dengan itu apa nah Nah, kalau sudah bisa, kita lanjut ke nomor 2. gimana gitu Nomor 3 ya. Berarti ini tinggal dipasang-pasangkan. Caranya ngelihat dari mana ini?
INT 64 itu adalah reviews. Jadi kalian ke yang info reviews itu adalah INT 64. Nah, sisanya pasangin lagi. Coba. Kadang yang lebih bahaya malah nggak ada konflik. Karena itu artinya sebenarnya kadang gue lebih encourage siapa tahu dalam sesi secara Tapi persoalannya kadang ada posisi ini kan cuma soal orang tua ya, tapi soal yang lebih tua di masyarakat, soal senior, mana kadang ada egonya, kadang kadang nggak mau kalah gitu ya, kata-kata kayak gitu ya. Padahal waktu kita kan dibutuhkan untuk mencari sinergi yang paling bagus kan. Oke. Tapi itu kan di luar kontrol si kerjanya, di luar kontrol kita ya. Kalau tadi bicara soal klien, ya, apa yang dilakukan orang tua atau atasan atau apa kan di luar kontrol dia. Gimana caranya supaya tetap bisa menjadi diri yang otentik meskipun dari kecil, dari SD, SMP, SMA, dia udah di smash dulu tuh. Tiap kali punya pendapat yang beda di rumah. Katakanlah gitu. Ada dua cara bro. Ya, pertama, memang pasti akan sulit ketika si anak ini masih belum punya kemandirian. Oke, kemandirian artinya secara ya lo masih pengen ya susah dong untuk bisa semuanya otentik. Oke, kalau itu memang susah dan arahnya biasanya kalau sering ya udah kita fokus ke bagaimana untuk bisa mandiri. Oh, oke. Tapi banyak orang sebenarnya secara di atas kertas sudah mandiri, tapi ketika dia berusaha untuk membuat Sudah ya. Oke, kalau sudah kita lanjutin lagi yang ke berikutnya nomor 4. perasaan bersalahnya bisa dia Mister tadi nomor 2 apa jawabannya ini, Bima? isi dan oke. Dimana sebenarnya nggak masalah kalau gue juga pengen kayak gitu. Oke. Tapi banyak orang mungkin itu hanya karena tidak ingin bertentangan dengan orang-orang di atasnya. Takut dianggap durhaka ya gitu-gitu. Ya, takut dianggap durhaka, takut tidak memiliki peran sebagai anak yang baik, sehingga dia lebih memilih untuk baik ya, meskipun kan tidak bisa. Tapi pada akhirnya dia harus mengalahkan perasaan itu untuk menjadi baik. Ya, berarti ini aja lah, nekat aja gitu ya. Prinsipnya segitu. Pertama, kita harus paham bahwa menjadi otentik perspektif. Oke. Jadi nggak mesti ketika kita jujur pas itu kadang kita juga bisa membuat batas yang mengkritis. Oke, untuk ini memang harus masih diskusi. Tapi ya, Sudah, Bima? apa? Jadi artinya kalau kita nggak ngomong, kita nggak pernah punya kesempatan untuk jadi otentik. Ya, meskipun ujungnya di smash, ya, tapi kita ngasih ruang diri kita untuk menjadi diri sendiri. Benar. Gue selalu mengatakan ya, kita nggak ngomong outcome ya, entahnya orang tua, Yang ketiga nih. entah nantinya itu bakal ikut harta. Kita sudah bisa diri diri karena kita terlepas dari outcome dari beberapa banyak orang yang datang ke konseling dan mereka problemnya itu akarnya di orang tua. Banyak sih. Banyak banget. Nah, itu kalau kita ngomongin masalah kan tidak ada masalah. Ya, orang pertama yang banyak berrelasi ya, Udah? gue ya, gue punya anak nih soalnya. Gimana caranya nih, supaya Sip. 3 nih kayak gini ya. ada yang kita hindari. Ini berarti dia kan mau minta rata-rata aritmatika ya. Kalian tinggal cari aja berarti di mana yang size-nya ya. Yang size-nya ini kan 22,769 kita buletin ya ke 1/100 mediannya. Berarti jadi 2,777. Karena kan dibuletin dua angka di belakang koma. Lalu ambil nilai mediannya, mediannya berarti yang 50% 14. Kemudian untuk nilai maksimum harganya berarti ada di nilai termahal ya, yaitu di price 400. Oke, coba dibuat dulu. Tapi sih intinya kalau yang berhubungan sama sebuah dan itu lebih ke arah bagaimana bisa
dia tidak kita nggak tahu ke depannya ketika dia berrelasi sama orang juga dia juga akan hampir semua problem yang datang itu berarti karena tidak menjadi yang kalau menurut gua karena kacamata gua terusnya namanya sosial oke itu Udah semua? dirinya semua sehingga dia bisa ngomong tapi sebelumnya kan ada banyak ya, ya ini salah satunya Eh, adiksi soal adiksi itu problemnya ke arah situ juga kan jadi gini kalau misalkan ada klien dan si resi kita bisa melihat kacamatanya oke kalau di psikologi itu ada tiga mazhab besar tiga aliran besar yang biasanya kita gunakan sebagai kacamata dan lain oke yang pertama tuh psikodinamika itu poin itu melihat itu adalah dari masalah-masalah di masa yang membuat secara tidak sadar mengganggu. Yang kedua itu kognitif. Jadi banyak problem adalah dari secara kognitif yang salah yang mengakibatkan perilaku yang salah, perilaku yang destruktif. Oke. Nah, sebenarnya lebih banyak dilihat dari kacamata kognitif. Oke. Nah, yang ketiga itu yang berbeda. Nah, kalau adiksi mungkin gue juga kadang mendapat tapi mungkin sebenarnya kalau secara itu tetap lihat dari kacamata. Oke. Tapi cara paling gampang untuk mengatasi. Nah, kalau misalkan nih, kita ngomongin adiksi dari kacamata, ya, kita melihat bahwa perilaku adiksi adalah perilaku yang bukan rantai. Karena nih, kita Nah, kalau sudah, kita lanjut ke bagian berikutnya yang bintang ya. Yang bintang gimana? Ini adalah untuk melihat min aritmatika dari installs. Karena di install ini pakai E Tunggu plus ya 0. Kak, soalnya eh tiba-tiba Python saya lagi loading, nge-crash tadi. Kenapa? Tiba-tiba Python saya nge-crash tadi, Oke, lagi loading. oke. Ini yang bintang ya. Jadi yang bintang tinggal dibikin aja E plus 06. Berarti dia dikali 10 pangkat 6. Jadi 0,8662313. Kemudian yang median jadi 50% ya. E 05 berarti 100.000. Ya, coba dibuat dulu yang bintangnya. Sip. Kalau sudah ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada kita lanjut ke bagian berikutnya ya. misalkan nih, saya pun nggak tahu ya, aku nggak belum pernah ini, tapi kurang lebih bahwa sering kumpul sama teman kompleks. Kalau di kompleks main judi atau gimana, oke, gitu kan. Terus temennya ada yang nawarin, nih bisa dapat lebih banyak kayak gini. Akhirnya keluar dia eh, ke M-Banking tertentu, dia transfer, dia judi dan seterusnya. Oke. Ada kan rentetan perilakunya di sana. Ya. Nah, kalau kita mau menghilangkan seterusnya ini, kita putus salah satu. Jadi bisa. Oh, I see. Saya dengan nggak kumpul lagi sama temannya. Oh, atau menarik ya. Delete aplikasi M-Bankingnya. Jadi kita putus satu perilaku sehingga banyak pakai kecanduan Google Manager berarti ya. Harus uninstall dulu ya. Ya, lihat di Twitter, ini ada yang start baru nih, gitu kan. Ya, langsung buka di laptop. Baik juga nih. Gue ngikutin bola tapi tapi nggak sampai main Google Manager. Habis banyak waktu ngobrol nyerap. Aja. Oke, seberapa karena ini tadi soal klinis untuk dewasa ya. Seberapa banyak yang datang karena cinta? Cinta dalam konteks pasangan. Patah hati dan putus cinta dan gak bisa balik lagi, bisa cover. Ada, ada. Problem yang paling banyak di orang dewasa soal cinta itu karena gue nggak bisa bilang semua ya, tapi kalau gue satunya selingkuh, selingkuh, jadi selingkuh. Jadi artinya gimana caranya melupakan dia? Ya gimana cara di cover dari dia selingkuh itu kan, sorry, kalau dia diselingkuhin itu kan cukup memberikan impact yang besar relasi dia, keluarga dia, dan keberhasilan. Wah, seru nih. Nggak seru buat dia ya, tapi oh, iya. Tapi ini menarik buat dibahas nih. Ketika orang diselingkuhi, datang ke psikolog, apa yang berusaha dikoreksi dari situ?
berarti kan intinya dia punya masalah, tapi masalahnya bentuknya apa di depresi atau bisa depresi, bisa emosi meledak, marah-marah, marah-marah, bisa ganggu performa kerjanya, jadi maksudnya. Oke, jadi ketika seseorang diselingkuhin datang ke lu, minta dibalikan ke dirinya yang dulu, apa gimana? Sebenarnya niatan awalnya pasti gitu. Oke, tapi gue berusaha Oke ya. Nih, kalau sudah kita lanjutin klik kembali. ini emosi harus diproses. Eh, Dan kadang kalau kita pikirkan dulu ya, gue harus bisa kembali kok gini sih nih? Tidak dapat mengurus tugas. itu kayak denial sama perasaan. Sebentar. Oke. Wah itu sebelum kita lebih jauh ya. Kata-kata soal memproses emosi itu penting juga ya, karena waktu itu gue lagi kucing gue meninggal kan. Oh, yang umurnya udah berapa belas tahun tuh, 14 tahun atau 13 tahun. Organisa. Di hari dia meninggal tuh gue lagi kerja di sini, kafenya, kafe di sini. Terus kasih tahu tuh kucing gue, Nah, ke bagian kedua ya sekarang ya. karena emang udah Kalian ke bagian kedua. ini kita hidupin, gue ternyata di sana. Nah, pas gue dikasih tahu, gue lagi di tengah kerja kan, jadi gue belum bisa memproses tuh. Terus habis itu tempat lah ya, ada orang yang minta uang. Nah, kalian coba baca dulu ya. Seperti biasa ini ada satu data, yaitu kita akan coba menganalisis data dari Google Apps Reviews. Nah, apa yang akan kita analisis? Kalian akan coba mencari ya, sesuai dengan soal yang diminta. Coba, kalian boleh baca dulu ya. Silakan. Ya, terus di wawancara tuh sama wartawan. Saya nanya kan, ceritanya gimana, karena gue baru sadar dan gue bilang hebat dia. Sesi perasaan ini dan akhirnya pas di rumah baru tuh bisa. Nah, mungkin kadang tadi kita ngomong selingkuh, mungkin kadang dia belum punya waktu juga memproses perasaan itu ya sih. Karena ditimpa sama banyak hal. Ya, itu nyambung juga sama yang kita lakukan. Oh, seorang juga marah. Dan kita butuh waktu untuk belajar masih bersemayam dalam masalah sebelum kita juga bisa. Tapi ya hidup kan masih dalam masih punya yang kita bisa berbuat. Tapi itu selain kita bisa kerja, kita dapat saya oh, I see. Dalam harus Kak, tunggu ya, Kak. Internetnya agak jelek nih di sini. tidak kita bisa harus sebenarnya terus setiap orang kadang kalau dari sekolah tuh juga ditanya apa kalau dari Sudah semua? Belum, Kak. Masih belum loading algoritmik saya. Kenapa, Messi? Masih belum loading algoritmik saya. Di close habis itu dibuka lagi ya. Yang lain udah? dan kadang layarnya banyak kan misalnya sedih ya sedikit tinggal kucing apalagi perasaan itu saya kecewa kenapa nggak punya lebih banyak waktu sebetulnya nanti ya kan
si perasaan campur aduk dan bahkan bisa terjadi. Ini kan kok ya, sudah terjadi kita tidak bisa sembuh lagi, tapi hanya dirawat sampai terminal ya. Dan saya mungkin kalau yang sebelumnya itu sudah di satu sisi merawat dia itu ya mereka betul eh kita lupa dia mungkin dia ada masalah ya dua itu kan perasaan yang betul belakang kita berikan sih kita udah senang. Nah, banyak orang tuh nggak senang kayak perasaan campuran itu. Ya, ya. Akhirnya dia mengalihkan dirinya dengan gua dirinya dengan perasaan-perasaan itu sehat secara sehat atau enggak ketika ada bisnisnya oh ya nggak bisa dong dalam satu hari kita full dengan perasaan campuran ada yang kita harus kita supaya kita bisa ya, tapi tetap oke. Nih kita ngelihat tulisan-tulisannya lagu di Instagram mau kita klarifikasi. Kalau kamu susah tidur di malam hari, coba tanyakan ke dia, apakah aku sudah benar di siang hari? Apa dia paham? Ini nomor satu nih kodenya di mana ya, Kak? nah, oke. Kita akan buat ya. Kalau udah kebuka berarti Masih belum kebuka, eh Kak. Mau tanya aja sih. apa? Masih belum kebuka, mau tanya aja sih. Oh iya, ini baru mau buat. Oh, iya. Nah, gimana caranya? Berarti nanti ketika kalian udah baca ya, ini kalian akan coba menganalisis dan difilter ya. Nah, cara filternya seperti apa? Kita akan filter dulu. Pertama adalah baca dulu datanya ya. Kita menggunakan read CSV lagi untuk baca datanya. Berarti kemudian setelah dibaca, kita ambil nilai paling rendah untuk aplikasi berbayar. Ya, berapa sih harga aplikasi berbayar yang termurah? Kemudian kita pengen misalnya mau ngambil nilai median dari installnya, gitu ya. Kemudian kita bandingin nih antara yang free dan paid reviewsnya itu berapa. Ya, apakah dia lebih bagus yang aplikasi gratis ternyata daripada yang berbayar. Nah, nanti kita lihat juga untuk apa? Aplikasi remaja itu ukurannya berapa rata-rata. Dan nanti kita ambil nilai kategorinya untuk reviews yang paling maksimal. Dan untuk menggabungkan beberapa filter, kalian pakai tanda dan. Nah, nanti ketika sudah di play, ya itu nanti ini lebih mudah ya untuk kita copy paste-nya karena dia per baris kode. Oke? Coba dibuat dulu. Jadi untuk orang bisa tidur dia menyampaikan pesan untuk mereka sampaikan ke orang-orang Kak, saya izin restart laptop saya dulu ya, Kak. sehingga waktu kita Kenapa? Saya izin restart laptop saya dulu ya, Kak. Boleh, boleh. Silakan Mas. kita wis kita bisa spending oh karena intinya adalah supaya nggak kepikiran ya sebenarnya. Nah, tapi seberapa banyak orang yang tidak sadar bahwa itu harus sampai sampai jatuh harus hidup itu banyak cara menyadarkan satu situasi yang paling orang sadar kan overthinking. Oke, overthinking kan sebenarnya basically banyak orang karena kita konsep beroperasi dengan kita sakit kita mikir kita dengan suatu kita tahu overthinking sering kali kita orang yang menggunakan hal ini perfeksionis identifikasi overthinking. Oke, artinya apa? Artinya dia bilang, ya gua pikiran gua berhasil selesai. Padahal sebenarnya mungkin dia tuh sudah menyadari. Ya, ya,
Awal-awalnya benar persiapannya bagus, tapi lama kelamaan lain aja. Sok gue jangan bisa cepat sok cuaca cerah kan bisa mau terus gue kan pikiran-pikiran sebenarnya tidak dan tidak prinsipnya, tapi karena dia takut dengan penumpang tersebut dia akan terus dan ya, kalau dia mau mencoba kan menjadi tidak dan bukan apa yang dia sudah siapkan terusnya dengan ada respon yang terima itu akan selesai gue harus di jadi perfeksionisme dia itu hanya alasannya aja karena dia takut sebenarnya takut untuk mungkin mengalami kasus seberapa banyak yang sebenarnya tidak sadar lumayan mungkin tidak bisa ya dari klien tadi ketika digali baru sadar tuh ya itu bukan perfeksionisme. Hmm. Nah jadi psikolog juga harus pintar men. Kadang kalau kita malah terbawa tuh ke siklus seperti ini. Jadi diajak mikirin, diajak uh, sebenarnya kita harus kembalikan dia ke track sesuatu. Kita nggak usah oke artinya kalau dia datang jadi nggak beres-beres presentasi gue nih bukan yang kita pikirin kayak iya cara ngeberesinnya supaya bukan ke situ ya tapi lebih ke kayaknya akarnya dirasa takut ya kecewakan orang jadi kayak kita jangan ikutin nggak bisa akal sebagai ya habis kan waktu konfliknya cuma mikirin kedua oh isi kita bisa tanya gimana kenapa sih harus psikolog kan biasanya ada pertanyaan itu jawab dan ya dia mulai itu ya harus pada perjalanan itu kan ya manis ya sebenarnya seberapa bermasalah orang perfeksionis dalam punya kecintaan dalam nggak sih sebenarnya itu ngaruh bisa dalam berbagai salah satunya adalah beri beban yang tidak paling sangat si A pengen semua track hidupnya jarang jarang karena semua hal sebenarnya juga nggak mungkin sempurna pasti akan ada tapi kadang dia merasa berantakan bukan karena ya realkan dia ada yang merasa berantakan karena kesalahan itu kan ciri orang perfeksionis. Selain dia bebankan ke dirinya dia bebankan ke diri sehingga itu benar konstrain yang nggak baik itu sehingga kumpulnya berarti berantakan gitu dia oh dia takut membuat kumpulnya berantakan sorry dia takut ada hal yang membuat sehingga dia membuat semuanya jadi perfect padahal obsesi untuk perfect berantakan berantakan jadi nggak santai ya nggak santai ya ada kan klien yang kayak ketemu pasangannya aja tegang gitu dia ketemu suaminya malah dia pasangannya. Karena dengan karena ya atau kok aneh sih ya, banyak hal dari itu akhirnya begitu biasanya sering banyak kan kita melakukan suatu hal yang tidak Sudah? begitu belum Kak, tunggu. Nah, tergabung jadi sebenarnya kamu sebenarnya cuma kalau dimulai dan seperti itu tidak lebih penting dari bukan diri ya tidak lebih penting dari bukan sendiri masa kita ngomongin tentang kita ngomongin kehidupan hari di kasur apakah penting kita mempermasalahkan sampai harus bantu terus ini ada tulisan kapan sebaiknya menyerah ketika lanjut berjuang kan sudah lebih menyakitkan daripada ini adalah indikasi kalau orang harus nyerah ketika lanjut berjuang lebih sakit daripada
Kan lanjut berjuang belum. Jadi, nah, itu pada konteks ya tadi lagi orang tua sih sebenarnya sih kalau kayak menurut aku ini pasti soal hubungan lah ya. Aku gue tanya sama gue tanya lu apa lu juga mau berkata karena kalau satu pasangan nggak berusaha itu kan kayak jembatan kalau jembatan kan untuk bisa ya, cepat untuk terjebak mulai kali dari ikatan balik talinya sampai tapi itu semua satu orang itu akan bukannya untuk kita sampai dua senjata kalau masih baru kita kita dia dia ini masih karena gini kita nggak pernah benar-benar tahu apa bisa baik apakah si pasangan lu bisa berubah sih gue selalu bilang ya dia kalau yang suka selingkuh saya jadi kadang mempertahankan itu jauh lebih banyak menghabiskan resource kita terhadap waktu ya. Dan kalau memang sudah lebih melelahkan daripada melepas, lepas saja. Tapi oke, gua nggak berani dalam ngomong itu. Ya ya paham sih, karena kan satu gue cuma baca kan dan sampai seperti iya jadi kenapa istri gue suruh jalan itu lagi menarik juga ya kadang orang tuh apa yang menyebabkan orang udah tahu dia bersama orang yang tidak baik lah udah tahu berkali-kali melakukan kesalahan tapi gak berubah ya. Udah tahu udah dalam kepala udah tahu nih kalau gue lanjutin ya gue tiap hari sakit juga sama manusia ini tapi tetap lepas dia tahu nih lanjut berjuang udah pasti lebih menyakitkan lepas akan jauh lebih baik tapi tetap nggak banyak kan yang kayak gitu apa sebenarnya permasalahan sebetulnya adalah meskipun sakit tapi oke biasa biasa sudah biasa iya artinya dia sudah sakit tapi dia sudah expect dia sembuh momen gue bakal marah ke orang gue bakal mukul gua tapi ketika dia message kita nggak tahu sampai dia dia cuma sosial itu banyak ada atau beban atau soal ekonomi soal ekonomi itu sakit tapi kita bisa bayar tapi dan pun tidak orang susah untuk dikritik karena dia merasa lebih siapa cara sih ya gue yakin banyak tapi dan banyak juga yang psikolog jadi mengorbankan itu tapi ketika dia sudah ke psikolog kita kan membantu dia untuk melompat itu ada yang iya ada yang enggak tapi at least dia tahu kenapa dia oke maksudnya at least dia tahu alasan dia next time kan dia Udah semua? nggak berbuat dan artinya dia kompromi Kak, dengan kesadaran ya dia Udah masih? konsekuensi belum belum. Belum kan? dan itu akan lebih bahagia dibandingkan dia tahu at least ini dari yang terbaik kompleks banget soalnya bahasanya mereka serius banget ya tapi ini pasti banyak yang relate sih karena banyak banget yang mungkin terjebak dan yang nggak baik buat diri dia tapi emang nggak bisa keluar iya ya emang nggak bisa keluar gue selalu bilang kayak ya namanya psikolog orang psikolog kan mencari cara supaya hidup sendiri tapi gue memang tidak akan memberikan harapan palsu untuk memang mereka yang masih berada di situasi yang sulit mungkin kayak tadi misalkan ada kuliahan yang masih tidak sekolah ya
tiba-tiba ibunya yang abusive gitu kayak, atau seorang istri yang tidak punya kekuatan dan juga dalam kelompok mereka secara personal, atau ya warga Indonesia yang misalnya perintahnya dengan pesan-pesan yang membuat kesehatan mentalnya rusak, kan susah untuk keluar dari sana, susah gitu. Ya, ya, ya. Apa film warkop itu? Ya, kan biar random banget sih. Biar agak ringan kan tadi kan agak menurut gue sih dongkrak antik ya. Oke, kita lanjut. Tapi ini mencerahkan sih, menurut gue menarik sih. Karena banyak banget orang yang masih nggak pengen ke sekolah, kalau ya, kan belum tahu tingginya apa namanya. Nah, ada stigma. Ya, suatu stigma. Tapi kalau menurut gue stigma-nya akan hilang dengan stigma. Ya, dengan regenerasi. Sekarang kan udah, udah banyak brand sekolah. Oke. Tapi saat pemasaran mereka sebenarnya ilmu psikologi ini masih baru sih. Jadi kalau dibanding dengan yang lain, terang teknik aspektor, psikologi bisa dibilang masuk yang mudah, 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 oh mudah. Dan kami juga dari para psikolog, kalau di Indonesia ya, kita juga masih sedang merancang bagaimana supaya awareness masyarakat satu tinggi terhadap kesehatan mental dan mau detection. Kedua juga para psikolog siap. Karena kan sekarang kita juga masih going through psikolog dengan harapan bisa memperbaiki. Bagus. Kak, gue tuh penasaran. Kalau orang berpasangan nih, suami istri gitu, atau pacaran nih, sama-sama psikolog tuh gimana? Ngobrol tuh mungkin 4 jam sendiri kan? Gitu. Perasaan. 3 menit lagi ya. Kita coba jawab pertanyaan-pertanyaannya. Istri gue sih bukan psikolog, istri gue sih S1. Gue psikolog. Ya, sebenarnya di rumah tangga kita nggak tahu banyak. Bahkan kalau ada masalah pun kalian kalian psikoanalisa kan? Enggak sih, capek banget ya gue habis konseling klien teman klien, istri lagi juga kayak gitu kan capek. Kalau resolusi konflik pakai metode psikologi juga? Enggak ya? Enggak ya? Ada banyak cara jawab. Pertama gini, mungkin ada pasangan yang kayak gitu. Tapi kalau gua sendiri merasa kalau gua terlalu memaksakan menggunakan metode, jadi dia juga tahu. Iya, dia juga tahu ini kelasnya apa banget. Gua lebih suka karena kan pendekatan gua juga pendekatan psikologi kan. Oke, gua lebih suka kalau kita marah aja, gua teriak aja, gua teriak. Tapi habis itu ya, gue lebih suka kayak itu dibandingin kita ngomongin kayak oke, karena kita punya masalah kita harus resolusi konflik kayak gini A B C D E, tapi dalam proses itu banyak perasaan itu benar karena terlalu mengikuti struktur Karena terlalu textbook. kayak gitu. Gue berusaha supaya oke, semua teori dan insight itu gue punya, tapi gue sih, tapi kalau gue menghadapi istri gue juga keren. Nah itu yang lebih genuine dan orang juga merasakan itu. Oke, nah jangan terlalu buru-buru nyelesain masalah, habis itu ada masalah lain. Gimana maksudnya? Orang banyak masalah ya. Gimana tuh? Kita kan nggak suka punya masalah. Kalau punya masalah itu rasanya Ya, kita pengen cepet-cepet keluar dari sana. Tapi kadang kita lupa bahwa di sekali masalah ini, oh ada masalah. Gue pernah ngobrolin sama temen gue yang ekonomi. Ya kalau pakai analogi duit, sama ngumpulin dana darurat. Ya pos-pos lain, medisi dan pensiun, pendidikan anak, dan lain-lain. Atau aksi. Ya ini dan lain-lain. Itu kan satu masalah selesaikan. oke Kak sudah. Nah, Banyak lain sip, kalau sudah, dia datang ini muncul ya di play hasilnya di bawah. dia tetap bisa. Saya share dulu ya hasilnya Kak. Boleh, silakan coba di play dulu. Dia dulu tentang nyokapnya. Namanya itu udah jalannya ngomong 10 menit, gue tanya bentar. Akhirnya kita ngomong books. Itu gimana? Oh itu udah kelar mas. Udah. Ada kayak harga gitu kan?
itu selalu bergerak dari satu Kenapa? masalah lain. Ah, Harga-harga gitu. baru kan Ah, betul. masalah sama nyokap tuh sudah ada dari kecil. Cuma karena dia sudah selesai masalah itu bosnya, makanya terbuka untuk melihat masalah yang lain. Oke, jadi kita nggak akan selesai melihat masalah. Dan kita nggak akan bisa bahagia kalau kita nunggu semua masalah selesai. Oh, oke. Paham, paham. Jadi kita belajar untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi juga bisa belajar tetap bisa bahagia meskipun masih ada masalah. Oh, karena itu emang gak akan ada habisnya. Emang nggak akan ada Selalu habisnya. ada masalah dalam hidup ini. Kalau kita nunggu diri kita, kita beri izin untuk bahagia sampai selesai, ya udah meninggal buat kita. Betul. Dan gak akan pernah happy. Ya nggak pernah happy. Karena kita tahu kayak ini udah selesai nih main. Iya, ya. Dan habis selesai itu kita baru melihat, oke, ini udah selesai. Masalah apa lagi? Siap, sudah ya. Nah, kalau sudah, kalian coba diperbesar dulu soalnya. Kemudian kalian checklist ya. Dan tingkat berikutnya ke nomor 2. Nah, ini seperti biasa, nanti kita play dulu ya. Nah, kita play dulu. Nanti dia akan muncul lagi ya si hasilnya. Nah, cara hasilnya berarti kita tinggal pakai dulu ya. Pertama adalah yang baris satu. Dia kan minta jawaban ya. Nah, ntar kalian tinggal copy aja yang 0,99, yang nomor 3 sampai bintang pun sama. Ya, nomor 3 berarti adalah yang 100.000. Ya, 4 adalah yang 447 sampai 02 itu. 5, nah ini 5 itu adalah nilainya 0,315 yang dibulatkan 3 angka di belakang koma. Ya, nah bintang adalah teks yaitu game. Baru bintang yang kedua adalah 425. Gitu. Kan? Coba di review dulu silakan. Nomor 2 copy paste apa deh, Kak? Nomor 2 ini yang 1000. 0,99. Oke. Ini udah berurutan kok. Nomor 4 apa deh, Kak? Apa? Nomor 4. 4315. Oh. 447 deh angka-angka. Kalau 5, Kak? 5 teksnya ya. Enggak ada yang 5 itu angka juga. Oh, sama ya. Heeh. 2 sama 3 apa jawabannya ini? Di copy aja angkanya. Langsung copy angkanya semuanya. Itu udah berurutan kok.
Terus ini ada soal harus mulai membaca. Bukan soal kita ada juga. Apa aja bu? Soalnya pengalaman ini kalau emang nggak pokok, ini potensinya macam-macam ya. Ya, lah, atau kita emang lihat apa aja. Sip, udah ya. Ada pertanyaan dulu. Yang bintang terakhir 4,25. Ada pertanyaan dulu. 2 menitan lagi aja berarti kita cukupkan ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Sip, oke. Kalau nggak ada, kita cukupkan aja ya. Nah, jadi kalian sudah belajar apa? Sudah belajar tentang analisis data ya. Gimana caranya untuk kita ngelakuin filter, ngelakuin juga untuk menjawab beberapa pertanyaan ya.
untuk menganalisis aplikasi yang ada di Google App Reviews. Ya, itu aja untuk kelas hari ini. Sebelum kelas saya tutup, ada pertanyaan dulu. Messi, Aska, Bagus, sama Bima. Belum ya? Kalau belum ada, kelasnya kita cukupkan. So, bye-bye semuanya. Selamat malam. Dah, Messi, Aska, Bagus, sama Bima. Thank you ya. Bye-bye.